Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melvin Ameludet, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai teknik machine learning yang bernama clustering. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Sekarang kita akan masuk pertama-tama ke pembahasan dari clustering itu sendiri ya. Clustering atau bahasa Indonesia itu klasterisasi adalah metode pengumpulan data di mana prosesnya akan mengumpulkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk security. Dalam business intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Nah, dari sini manfaat clustering kita bisa ada beberapa. Contohnya adalah manfaatnya adalah dapat memahami data secara dalam dengan membagi data menjadi kelompok-kelompok terpisah. Analis dapat lebih mudah melihat pola, tren, dan juga hubungan antar data. Yang kedua adalah membuat segmentasi clustering itu alat yang tepat. Misalnya dalam analisis customer, clustering dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki perilaku atau preferensi mirip. Yang ketiga adalah dengan mengetahui clustering, kita dapat mendeteksi anomali teknik clustering. Yang mana itu mendeteksi anomali, di mana anomali itu adalah mengidentifikasi titik data yang tidak sesuai dengan pola data pada umumnya. Menemukan data yang aneh atau menyimpang sangat berguna dalam berbagai hal, seperti mendeteksi penipuan dan pemantauan jaringan. Yang terakhir adalah reduksi dimensi manfaat lain dari clustering, yang bisa dimanfaatkan sebagai teknik reduksi dimensi. Oke, selanjutnya kita menuju ke code ya, dimana pertama-tama dimulai dari import library, lalu di sini kita ada data yaitu marketing campaign, yang dimana ini adalah data yang berisikan tentang marketing ya. Nah, di sini kita akan melakukan edit dulu. Kita menggunakan head yang dimana untuk mengecek data teratas, terus ada columns, terhadap kolomnya ada apa aja, lalu ada bentuk shape yang dimana itu total ada 27 kolom dan juga 2233 baris. Dan untuk info di sini untuk ngecek apakah sebenarnya ada data yang kosong ya secara otomatis, dan di sini ternyata terdeteksi di bagian income. Nah, untuk cek ini kita juga bisa pakai isNull.sum yang dimana itu akan menggunakan menampilkan data yang kosong. Yang missing value lah, it's say. Nah, cara attack handlingnya ini akan dijelaskan. Tapi di sini untuk mencek duplikat di sini tidak ada yang data duplikat ya. Nah, untuk handling missing value dengan menggunakan box plot kita cek dulu ya, dan di sini terdapat di bagian income ya, sesuai. Lalu kita isi aja dengan nilai median. Setelah diisi dengan filna, maka dia sudah terisi dan tidak ada data yang kosong. Lalu kita akan mulai dengan pre-processing data, di mana kita di sini akan mengencode educational dan marital status. Kenapa education dan marital status? Karena kalau misalnya dicek di bagian atas ini, baik education dan marital status ini adalah data yang berupa string ya. Sisanya di sini kalau misalnya kita lihat sini sisanya itu adalah integer. Maka dari itu kita encode saja dengan menggunakan one hot encoder di sini. Dan setelah itu, setelah kita sudah encode semuanya, nanti dia akan otomatis menjadi angka ya, yang nanti bisa di cluster. Nah, untuk metode clustering itu ada 3 yang hari ini akan dibahas, yaitu pertama k-means, dimana di sini untuk menceknya ini dengan menggunakan ini k-means model. Dan di sini kalau misalnya kita cek di sini adalah cluster tertinggi itu adalah cluster yang ke 3 ya di sini, karena dia yang paling tinggi ya, hampir beda tipis dengan cluster yang kedua, cuma beda di angka keempatnya aja, di belakang ketiga di belakang koma. Yang dimana ini 594, ini 598, jadi otomatis yang cluster ketiga yang diambil. Nah, itu kita cek dengan metode elbow, kurang lebih seperti ini tampilannya sesuai ya, dimana titik letak mulai dia menekuknya itu ada di mendekati cluster ketiga. Ya, dari sini sudah bilang juga cluster 3 the best. Setelah itu kita encode
Dan ternyata karena sih kurang efektif ya, setelah kita menggunakan 3, maka yang diambil tuh menjadi yang kedua aja ya, karena di sini ada satu yang tertinggal, sehingga menggunakan 2. Nah setelah itu kita menggunakan predict, dan setelah itu dari cluster 0 sampai cluster 1 kita featuring aja, dan resultnya kurang lebih seperti ini, baik yang untuk cluster 0 dan juga yang cluster pertama. Dia akan menampilkan seri-seri data yang menggunakan nanti library Seaborn. Oke, selanjutnya itu kita akan menuju ke arah metode cluster kedua, yaitu menggunakan dbScan. Dimana di sini kita untuk dbScan ini kita harus menentukan nilai epsilonnya dengan memplot grafika distance dan aplikasikan standar scalernya ya. Di sini kita coba aplikasiin standar scaler, dan untuk grafik k distance-nya ini akan ditunjukkan di akhir saja. Setelah itu kita mencoba untuk print distance-nya berapa aja. Lalu kita akan plotting di sini menggunakan k distance graph ya, yang mana mirip seperti elbow. Dan di sini based on k distance graph-nya ini yang sudah kita buat, di sini tekukannya ini ada berada mendekati di epsilon yang kelima, sehingga kita menggunakan epsilon kelima untuk dbScan. Dan setelah itu kita akan memprediksi siluetnya itu, dan dia totalnya adalah 0,15 yang dimana ini cukup rendah. Yang terakhir itu adalah hierarchical ya, clustering, atau nama lainnya adalah agglomerative clustering, dimana kita menggunakan clustering di sini. Clusternya let's say kita ambil cluster yang kedua ya, karena sebelumnya itu kita juga pakai yang kedua yang untuk cluster metode pertama, yaitu ini ya, sebelumnya kita menggunakan cluster yang kedua di sini, karena tadi awalnya kita 3 ya, di metode k-means tadi kita pakai cluster yang kedua ya, dan anggap aja kita ngikut aja untuk yang bagian hierarchical. Dan di sini kita juga tidak lupa juga dengan fit predict. Setelah itu kita silhouette score-nya, hero score-nya rendah, dan setelah itu kita akan memplotting hierarchical-nya, dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan dari clustering, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, baik, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang clustering ya. Dimana clustering ini adalah satu teknik untuk machine learning juga, dan ini benar-benar sangat bermanfaat banget. Semoga untuk teman-teman yang menonton ini juga merasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.